Shalom teman-teman. Shalom yang ada di gereja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman ya. Teman-teman juga, Ko Indra juga menyapa teman-teman yang ada di rumah. Ada Darren, ada Fakis, ada Gaila, ada Gerald, Jingga, Lea, Michelle, Putri dan Gusti dan Tan. Selamat beribadah, kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan di bulan yang baru ini dengan tema besar kita, Peacemaker. Tuhan akan memakai setiap kita untuk membawa damai di tengah dunia yang tidak damai ini. Mari kita bangkit berdiri, Ko Indra ajak kita bangkit berdiri, kita datang, kita tenang di hadapan Tuhan. Ko Indra tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman. Jika hari ini engkau datang dengan membawa pergumulan, mari secara senyap engkau serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Hari ini jika ada hal yang engkau syukuri, mari engkau juga ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya, pada hari ini kami boleh diundang untuk beribadah kepada Engkau. Kami boleh datang untuk kembali dipulihkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani hari ini dan firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus setiap kita dan Roh-Nya senantiasa menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat tahun baru Imlek. Bersyukur kita dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Karena itu mari kita angkat pujian ini, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan cahaya bagi kita. Cahayanya, namun kasih-Mu yang menjelikan mataku.
bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita naikkan lagu ini, Nothing is Impossible. memasuki firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini, kita minta Tuhan untuk mengubahkan hati kita agar jadi seperti Tuhan.
Teman-teman silakan duduk. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah ini lagi Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap hati kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Biarlah firman-Mu hari ini benar-benar bisa berbicara kepada setiap kami. Dan akhirnya akan membuat kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semuanya, gak kerasa ya kita udah masuk ke bulan Februari. Tapi sebelum saya lanjut boleh gak Kak Siska minta tolong teman-teman yang di belakang mungkin boleh maju gitu ke depan. Yuk isi yang di sejajaran Ko Indra lah ke belakang gitu. Bolehkah saya meminta tolong? Retno, Anugrah, Novi, Fania, Ivon, ya Queen, Karin, Diki. Oke, nah kalau kayak gini kan enak liatnya ya. Oke, teman-teman 6 bulan Februari. Oke, hari ini Kak Siska dikasih satu topik ini ya. Teman-teman juga sudah lihat di Instagram, pecinta damai. Nah, kita mau baca dari Matius 5 ayat 9. Oke, Kak Siska bacakan kepada setiap kita ya. Tapi teman-teman bisa tetap lihat perikop ini, Matius 5. Ayat 9 Kak Siska bacain kepada setiap kita ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, teman-teman, kita waktu tahun kemarin udah belajar tentang gimana sih kalau kita baca Alkitab gitu ya. Ko Indra udah ajarin kita kalau kita baca satu perikop itu kita harus tahu konteksnya atau cerita sebelumnya itu kenapa kok tiba-tiba bisa muncul perikop ini gitu ya. Nah teman-teman kalau kita perhatikan kecil ya, kelihatan gak sih? Enggak ya, saya aja gak kelihatan. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube lagi. Medianya canggih banget ya, thank you teman-teman media. Bisa di zoom lagi sedikit? Gak bisa lagi ya? Oke, segitu aja lah, semaksimal mungkin. Nah teman-teman, perikop ini biasanya kita kenal dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Perikopnya judulnya sudah jelas. Nah teman-teman, ini tuh bagian pertama dari pengajaran Tuhan Yesus setelah dia dicobai di padang gurun. Jadi pas selesai Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita pernah bahas juga ya. Kemudian dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Masih ada yang ingat berapa hari dia dicobai? Hayo, kita kuis-kuis tebak-tebak berhadiah. Enggak ada hadiahnya sih. Ada yang tahu berapa hari? Oh, betul sekali, 40 hari ya. Nah, jadi ketika udah dicobai, nah masuklah, ini adalah bagian pertama setelah dicobai, masuklah Tuhan Yesus ke bagian pengajarannya. Jadi setelah teman-teman bisa lihat di pasal keempat ayat 23 ya, sampai ayat 25 gitu ya. Jadi setelah dicobai di padang gurun, Yesus berkeliling teman-teman di seluruh Galilea. Ia mengajar, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, ia menyembuhkan gitu ya. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat gitu. Nah segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu dia sembuhkan. Jadi tersebarlah berita, oh Tuhan Yesus itu hebat loh. Jadi di ayat 24 teman-teman di pasal 4, 24 ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai
penyakit gitu ya, ada yang kerasukan setan, ada yang lumpuh gitu ya. Tuhan Yesus sembuhkan. Nah maka banyaklah teman-teman, karena Tuhan Yesus sudah berbuat sedemikian rupa, banyak orang tuh yang akhirnya berbondong-bondong datang ke Tuhan Yesus. Di ayat ke-25 kita bisa lihat ya. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Nah jadi banyak pada saat itu orang datang berbondong-bondong ke Tuhan Yesus. Nah pada akhirnya masuklah kita ke pasal kelima ini. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dia naik ke atas bukit dan mulai mengajar. Nah mungkin kalau kita pikir-pikir ngapain naik ke atas bukit? Ya mungkin aja di situ ada bukit gitu ya. Nah kalau orang banyak gitu, kalau kayak Kak Siska ya, kalau orang banyak gitu ya, Kak Siska naik ke sedikit tempat yang lebih tinggi, semuanya bisa kelihatan kan? Nah terus suara Kak Siska juga bisa lebih kedengeran gitu, dibanding kita semuanya sama satu rata ya maksudnya bareng-bareng gitu, nggak kelihatan gitu, mungkin ya. Kalau kita mau selidiki lagi. Jadi Tuhan Yesus mulailah di situ. Dia mengajar. Ini bagian awal pengajaran Tuhan Yesus ya teman-teman. Nah di pasal ini teman-teman, kalau kita baca ya, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-10 itu ada 8 teman-teman. Ada 8 ucapan bahagia yang disebutkan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, apa sih yang membuat kita tuh bahagia? Aku mau tanya satu-satu deh. Kalau Fania, yang bikin Fania bahagia tuh apa? Nilainya bagus, oke. Yvonne, apa yang kadang membuat Yvonne tuh bahagia? Kalau menang lomba? Oke. Kerin, apa yang kadang membuat Kerin tuh bahagia? Apa? Aku nggak dengar. Oh makan, oh iya. Iya semua orang bahagia ya benar. JJ, apa yang bikin kamu kadang bahagia? Duit banyak, oke. Katie, apa yang bikin kadang Katie bahagia? Oh makan bareng keluarga, oke. Retno, apa yang bikin kamu kadang bahagia? Kumpul sama kawan, oke. Kasihkan tanya tim media di atas. Niko, apa yang kadang bikin kamu bahagia? Nik? Apa yang kadang bikin Niko bahagia? Jalan-jalan. Oke, 1 kali terakhir. Ko Indra, apa yang bikin kadang Ko Indra bahagia? Liburan. Oke. Nah, teman-teman, dari semua ya yang teman-teman tadi udah sebutkan yang bikin kita bahagia ya. Mungkin kita juga di zaman remaja seneng gitu ya, bahagia kalau misalnya ngelihat idol-idol kita, beli album mereka, ya nggak Van? Bahagia kan gitu. Dapat photocardnya mereka, kumpulin gitu ya. Atau ada orang yang suka sama kita, bahagia teman-teman. Punya banyak teman bahagia gitu. Tapi teman-teman, sayang sekali dari semua yang kita tadi sudah sebutkan yang membuat kita bahagia, gak ada tuh yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang disebut orang berbahagia. Itu seperti apa? Kalau kita baca di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya yang tahu diri gitu ya, gak sombong di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, gak pelit gitu ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ternyata teman-teman, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita di perikop ini adalah
bahwa yang Tuhan Yesus anggap orang yang berbahagia di hadapan Dia adalah orang-orang yang punya karakteristik seperti ini. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak boleh liburan, bukan berarti kita nggak boleh makan sama keluarga. Tetapi kebahagiaan sejati, kebahagiaan dari murid-murid Kristus yang sebenarnya itu standarnya beda oleh Kristus. Bukan hal-hal dunia teman-teman yang Kristus lihat ya. Nah teman-teman, di perikop ini kita bisa lihat kebahagiaan murid Kristus itu tidak ditentukan oleh karakteristik dunia. Tidak ditentukan oleh hal-hal dunia. Tidak ditentukan oleh seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid gitu ya. Dan kita saat ini bahwa ya memang kita kadang dibuat bahagia oleh hal-hal dunia. Tapi itu tidak menjadi faktor utama dan penentu teman-teman. Yesus sedang mengajarkan bahwa orang yang disebut berbahagia adalah orang-orang yang memiliki karakteristik yang seperti tertulis yang kita baca di perikop ini tadi. Perikop ini mengungkapkan jati diri seorang Kristen, jati diri seorang murid Kristus yang sebenarnya tuh yang kayak begini. Nah Tuhan Yesus itu tuh seneng gitu. Mereka menganggap kita, Tuhan Yesus menganggap kita adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung. Karena Dia mau kita tuh seperti itu teman-teman. Dari mana kita tahu teman-teman sesungguhnya kita tuh sudah menjadi murid Kristus yang benar atau enggak? Ya dari cara hidup kita. Benar enggak? Saya bisa tahu kayak Titi anak Tuhan, murid Kristus dari mana? Dari cara hidupnya teman-teman. Dari apa yang saya rasakan ketika berinteraksi dengan Dia. Bukan cuma sekedar tahu, oh setiap hari Sabtu dia datang ke gereja ikut ibadah SLC. Oh setiap hari Minggu dia pelayanan. Tidak, tetapi dari cara hidup kita teman-teman. Kristus itu bisa diketahui dan dikenal oleh orang lain di sekitar kita. Bukan dari aktivitas rohani kita, enggak. Tetapi dari cara hidup kita, orang bisa melihat, orang bisa mengalami, orang bisa merasakan. Teman-teman. Teman-teman, dosa ya, ketika manusia berdosa gitu ya. Kita tuh sebenarnya terpisah jauh loh dari Allah Bapa. Dosa itu tuh membuat kita tuh ada jurang yang sangat jauh, yang sangat dalam dengan Allah Bapa. Karena apa? Allah Bapa tuh gak suka dosa teman-teman. Di hadapan Tuhan tuh gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Itu berulang-ulang kali kita udah bahas. Gak ada, sekali dosa ya dosa dan Tuhan tuh jijik teman-teman. Gak suka sama dosa. Jadi ada pemisah yang sangat dalam, yang sangat lebar, yang sangat jauh kita dengan Allah Bapa. Tetapi Tuhan Yesus datang teman-teman untuk mendamaikan. Oleh sebab itu di Alkitab dikatakan, bahkan di puji-pujian, nyanyi-nyanyian kita sering dengar, Yesus adalah Raja Damai. Setiap kali Natal kita selalu nyanyiin Raja Damai, Raja Damai. Tuhan Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Sehingga Dia menjadi jembatan. Sehingga kita itu akhirnya dilayakkan teman-teman. Dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Kita tetap manusia berdosa. Tetapi karena Kristus, Tuhan tidak lagi melihat dosa kita, tetapi yang Dia lihat adalah Kristusnya. Karena Kristus adalah representasi kita manusia di hadapan Allah Bapa. Maksudnya wakilnya manusia di depan Allah Bapa, gitu. Dia yang mendamaikan. Sehingga ketika Kristus hadir di tengah-tengah dunia,
ada damai sejahtera, ada damai. Dunia ini gak jadi kacau, ada pengharapan, ada jalan damai ketika kita memilih Kristus, teman-teman. Nah, kita fokus, kita lihat ya ayat 9 ya. Tadi Kak Siska sudah bahas gitu. Nah, teman-teman, kalau Dia yang kita akui adalah Tuhan kita, Raja kita, kita pelayanan di situ di musik, katanya melayani Tuhan kita, Raja kita. Iya enggak? Benar kan? Teman-teman di sini melayani Tuhan kan? Berdiri di sini jadi WL, jadi singer. Bahkan Kak Siska di sini memberitakan firman Tuhan itu melayani Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita melayani Tuhan, melayani Raja kita, bukankah kita harus juga meneladani Dia? Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, teman-teman, kita tuh udah mirip Tuhan Yesus belum? Bukan wajahnya, tapi karakternya. Coba kita periksa kedalaman hati kita. Kita ini makin hari makin mirip Kristus gak sih karakternya? Kita ini makin rajin melayani Tuhan, makin mirip gak sih karakternya sama Kristus? Kita ini setiap minggu ikut cross, makin mirip gak sih karakternya seperti Kristus? Kita makin rajin ikut ibadah online, gak pernah absen, makin mirip gak sih karakternya seperti Kristus? Makin jago main gitar, makin hebat puji-pujiannya, makin jago nyanyi, makin mirip gak sih sama Kristus karakternya? Apakah kehadiran kita itu membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita? Atau sebaliknya, aduh ada Katie, aduh ada Queen, males banget. Itu sebaliknya orang-orang merasakan kayak gitu. Ketika ada kita jadi malas, jadi gak semangat, jadi konflik, jadi berantem kalau ada si Jojo. Jadi gak damai, jadi gak semangat kalau ada kita. Sementara di ayat 9 Tuhan bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Apakah kita sudah membawa damai? Atau malah sebaliknya ya, kehadiran kita membawa kekacauan. Gak ada damai sejahtera kalau ada kita. Teman-teman, kita sudah diperdamaikan ya dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus. Jadi ketika kita sudah menerima perdamaian itu, kita sudah menerima Yesus Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semestinya teman-teman kita dalam hidup kita, dalam diri kita itu sudah ada damai sejahtera. Teman-teman, ada damai sejahtera. Meskipun kamu cemas mau kuliah di mana, meskipun khawatir kerjaan kok banyak, meskipun khawatir keadaan masa depanku seperti apa, cemas banyak masalah, penuh tantangan, masalah nggak kunjung selesai. Tetapi ketika ada Kristus hadir dalam hati kita, teman-teman, tetap ada damai sejahtera, tetap kita bisa tenang. Dan damai sejahtera itu yang melahirkan pengharapan. Anak-anak Tuhan meski di dalam kecemasan, ketakutan, apapun, ketika ada Yesus dalam hidupnya, tetap ada pengharapan. Teman-teman, kita ke depan gak tahu loh akan seperti apa. Tahun lalu kita berharap pandemi selesai ya. Siapa yang nyangka ada Omikron lagi gitu ya. Gak ada yang nyangka 2022 awal ini tuh ya makin ada lagi varian baru gitu ya. Kita harus mesti divaksin ketiga lagi gitu.
Padahal kita berharap ya dari tahun 2000, dari akhir 2020, oh selesai nih semoga pandemi 2021. Semua kan berharap begitu ya, lebih baik gitu. 2021 mau selesai, kita juga tetap berharap 2022 akan lebih baik. Tapi sayangnya kita harus menerima fakta bahwa ya memang kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Kita tetap masih bisa keluar rumah atau enggak? Kita masih tetap bisa kuliah atau enggak? Kita masih tetap bisa datang ke gereja atau enggak? Enggak ada yang tahu teman-teman, enggak ada yang tahu. Kita masih bisa tersenyum, kita masih sehat, dan segala macam enggak ada yang tahu teman-teman. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu ada dalam hidupmu, ada damai sejahtera itu, tetap kita punya pengharapan. Dan pengharapan yang kita pegang itu yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah hari demi hari. Itu yang bikin kita makin berserak meskipun di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tetapi kita percaya ketika Yesus ada damai sejahtera, pengharapan itu tetap ada. Nah, teman-teman, damai itu juga bisa dialami ya oleh diri kita sendiri. Dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri. Dan dengan orang lain teman-teman. Mau gak mau ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang damai, perdamaian, relasi dengan orang lain. Itu gak bisa terpisahkan dari yang namanya sikap mengampuni. Gak bisa teman-teman. Ketika kita udah cemplung di satu komunitas, cemplung berelasi dengan orang lain, dengan teman-teman. Kalau mau tetap menjadi seperti Kristus, pembawa damai, mau gak mau teman-teman, kita harus punya karakter mengampuni. Bukankah itu juga yang dilakukan Kristus kepada kita? Dia mengampuni kan? Sehingga kita berdamai dengan Allah. Benar gitu enggak? Ada pengampunan kan? Nah ketika kita mau, ketika kita rindu, dimanapun kita berada, kita bisa membawa damai. Ketika kita ada di satu komunitas, ketika kita berelasi, misalnya saya berelasi dengan Grace bisa merasakan ada damai sejahtera. Ketika saya berelasi dengan Diki, orang lain bisa merasakan, oh ada damai sejahtera ketika kita hadir, ketika kita berinteraksi dengan dia. Mau gak mau teman-teman, ketika kita mau menjadi pembawa damai, kita harus punya satu sikap yang namanya mengampuni. Kalau enggak gak bisa teman-teman, susah. Bayangin aja kalau misalnya saya menyakiti hati Yvonne misalnya, atau Yvonne menyakiti hati saya. Saya bisa aja marah, pengen balas dendam gitu ya. Atau membalas yang lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada apa yang dilakukan Yvonne kepada saya. Gak bisa teman-teman kita bisa membawa damai kalau kayak gitu. Tetapi kalau kita punya sikap hati yang mengampuni teman-teman, baru bisa. Susah teman-teman, susah. Butuh proses. Teman-teman waktu Kasiska pulang ya ke rumah, ke Toraja ya, karena adik Kasiska yang bungsu tuh menikah. Teman-teman kalau orang mau menikah, biasanya kan banyak yang diurus ya. Banyak urusan inilah, urusan itulah, banyak banget gitu ya. Belum lagi adat-adat segala macem gitu. Terus teman-teman ketika di rumah itu, beberapa hari di rumah tuh, wah ada satu hari tuh urusan ini belum selesai. Jadi berantem gitu ya. Terus urusan ini ternyata juga belum beres gitu. Berantem. Yang mau nikah jadi gak damai sejahtera, gak suka cita gitu ya, berantem sama mama.
adekku yang cowok juga sebel-sebel gitu sama mama gitu ya. Terus mama juga udah karena banyak urusan, banyak yang dikerjain gitu ya. Jadinya marah-marah, ngomel-ngomel, nyerempet sana sini gitu ya. Sampai kita yang gak bersalah juga kena gitu ya. Ada satu hari tuh kacau banget gitu. Teman-teman ketika berada di tengah-tengah kekacauan kayak gitu tuh, aku juga kena gitu ya. Maksudnya kena efek dari kekacauan itu. Dan ya sebagai manusia biasa tuh pengen marah teman-teman. Pengen banget gitu marah. Pengen tuh kayak udah teriak gitu. Udahlah ini tuh kita mau acara. Ya harusnya ada sukacita dong, namanya orang berpesta kan harus sukacita. Kalau misalnya kita ngadain pesta terus kitanya di dalam berantem ya gimana gitu. Kayaknya pengen teriak gitu loh. Bisa gak sih damai sedikit gitu. Kayaknya pengen marah juga teman-teman. Tapi satu ketika pas sudah mau marah gitu ya, meledak gitu ya. Tiba-tiba Kak Siska tuh dalam hati tuh kayak ada kesadaran, kayak ada yang ngomong tuh gini. Lu kan hamba Tuhan sis. Iya sih gue hamba Tuhan gitu, tapi apa hubungannya, emang hamba Tuhan gak boleh marah gitu ya. Boleh dong gitu. Apalagi kalau nyebelin gitu, apalagi kalau kita disalahin gitu, boleh dong marah gitu. Tapi lanjut gitu teman-teman. Kalau kamu ikutan marah, kalau kamu ikut-ikutan di dalam kekacauan itu, akan jadi tambah kacau. Iya ya, bener. Lah katanya kamu mau jadi berkat. Lah katanya kamu mau jadi damai sejahtera. Lah katanya kamu dampak hidupmu itu pengen dirasain oleh keluargamu. Kalau kamu marah, orang bisa melihat Kristus dalam hidupmu di mana? Orang bisa percaya kamu melayani Tuhan dari mana? Kamu mau marah, kamu mau teriak, teriaklah, marahlah gitu. Tapi kamu tidak akan menjadi teladan. Habis itu aku pikir-pikir, iya ya bener ya. Aku kan mau jadi berkat gitu ya, selalu doa sama Tuhan, Tuhan jadikanlah hidupku ini berkat. Jadikanlah aku ini alatmu gitu. Lah kalau kamu sama kayak orang itu ikut-ikutan marah, apa bedanya? Kamu sama mereka gak ada bedanya. Gak ada bedanya, kamu hamba Tuhan yang pelayanan setiap minggu, yang komat kamit di mimbar gitu ya. Yang konseling orang, yang nolongin orang dengan orang-orang lain. Kalau kamu ikutan marah, apa bedanya? Kamu dengan orang-orang lain. Oh iya ya bener, aduh ya udah. Akhirnya puji Tuhan ya ditegur. Dan puji Tuhan, Tuhan mampukan hati saya, melembutkan hati saya untuk taat. Akhirnya ya udah, saya tarik nafas gitu ya. Nggak gampang loh teman-teman, bergumul banget tuh. Nggak gampang gitu. Tapi terus minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan mampukan, saya mau taat tapi saya nggak sanggup nih. Mampukan Tuhan. Ya udah, tarik nafas. Akhirnya pelan-pelan ngomong tuh sama mama. Ini yang belum beres yang mana? Yang ini kan? Oke, yang ini nanti aku bantu. Yang ini nanti si A, si B yang ini gitu. Akhirnya tenang gitu. Karena semuanya udah dibagi gitu. Coba kalau misalnya saya ikut-ikutan marah, ngambek, teriak gitu ya. Waduh, gak selesai gitu. Tapi puji Tuhan. Nah teman-teman mau jadi seperti apa? Pilihannya itu ada di tangan kita ya teman-teman. Teman-teman mau ikut siapa? Mau ikut teladan Kristus atau godaan si iblis? Mau mirip dengan siapa? Teman-teman punya pilihan di tangan teman-teman sendiri. Mau mirip karakter Kristus atau mirip karakter si iblis? Kalau Kristus pembawa damai teman-teman. Sementara si iblis pembuat onar, pembuat kekacauan. Kalau mau mirip Kristus, ikuti teladanilah karakter Kristus. Pakai standar Kristus, standar surgawi. Kalau mau mirip iblis, ikuti standar dunia.
Teman-teman ingat ya, kita ingat sama-sama bahwa standar Kristus itu sangat berbeda dengan standar dunia. Beda banget teman-teman. Dunia mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Gigi ganti gigi teman-teman. Gak mau kalah kalau kita disakitin, kita dijahatin. Tapi Kristus mengajari kita apa teman-teman? Kasihilah musuhmu. Gak sampai di situ lagi. Berdoalah, aduh susah kali pun gitu ya. Udah disuruh kasihi, berdoa lagi gitu ya. Beda teman-teman. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau jubahmu diambil, kasih jubahmu yang lain. Kalau pipimu ditampar, kasih pipimu yang lain untuk ditampar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi perlakukanlah baik bagi semua orang. Kalau seterumu, lawanmu, musuhmu lapar, beri dia makan, beri dia minum. Beda standarnya Kristus dengan dunia. Tapi itulah yang membedakan. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Teman-teman, karakter murid Kristus itu menyatakan atau memperlihatkan kualitas hidup kita. Mau lihat kualitas hidup kita seperti apa? Periksa gimana karakter kita. Karakter murid Kristus menyatakan kualitas hidupnya. Murid Kristus memberi dirinya teman-teman untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan ya. Bukan oleh dunia. Dia memakai standar surgawi, bukan standar dunia. Sehingga karakter ilahi yang ada di dalam dirinya itu memancar keluar untuk menghadirkan pengaruhnya bagi orang-orang di sekelilingnya. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia, di dalam kesulitan apapun dia, kecemasan apapun dia, persoalan apapun dia, kualitas hidupnya tetap terpancar untuk menggarami, untuk menerangi dunia, teman-teman. Nah, teman-teman mau mirip seperti siapa? Kiranya Tuhan menolong setiap kita bisa memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Bisa membawa damai dimanapun kita berada. Dengan demikian itu berarti kita anak-anak Allah. Karena kita mirip Kristus. Karena selalu ada miripnya tuh teman-teman. Antara orang tua dan anak. Semoga Tuhan menolong kita untuk benar-benar melakukan firman ini. Menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah dunia yang sudah kacau ini. Yang sudah tidak menentu ini. Yang standarnya udah kacau balau lah. Yang udah gak masuk akal lah. Tadi saya ngobrol lama sama Angel gitu ya. Kita diskusi banyak, iya ya sekarang dunia itu udah makin kacau. Kejahatan-kejahatan tuh udah gak masuk akal di pikiran kita gitu. Yuk teman-teman SLC yang ada di sini maupun yang ikut ibadah online di rumah. Mari ya kita sama-sama menjadi pembawa-pembawa damai. Sehingga dimanapun kita berada orang bisa merasakan ada damai sejahtera. Ada Kristus hadir karena kita sudah mengalami itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi mengingatkan setiap kami bahwa kami harus benar-benar meneladani Engkau, mengejar keserupaan dengan Engkau. Tuhan, kami sadar terkadang di dalam keseharian kami berdosa, kami gagal, kami jatuh bangun Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kami bukan pembawa damai, tetapi kami kadang menjadi biang kerok Tuhan. Kami kadang membuat kekacauan, kami yang membuat onar Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kami mau membuka hati kami Tuhan.
untuk Tuhan pulihkan dan ubahkan kami. Sehingga hari demi hari kami seperti-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Mampukan setiap anak-anak SLC Tuhan. Untuk menjadi berkat-berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan. Sebelumnya persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang ada di layar Zoom atau di depan kursi, atau juga dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Inilah persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai teman-teman semua. Kiranya kasih Tuhan menyertai setiap kita untuk menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya di tahun baru Imlek ini
kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan teman-teman kita yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kalian dan kalian bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita semua yang hadir di sini maupun hadir di Zoom. Kemudian bagi teman-teman yang rindu ingin bergabung dalam cross di gereja kami, maka teman-teman bisa mendaftarkan diri di sosial media Instagram di @slc.pku atau juga dapat menghubungi saudari Tan Getsin atau juga Ko Indra. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa dalam 1 bulan ke depan, di bulan Februari ini kita akan belajar tentang peacemaker. Bagaimana kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, mencontoh karakteristik Kristus, meneladani Kristus untuk menjadi pembawa damai di dunia yang semakin lama semakin tidak baik ini. Maka dari itu, sampai jumpa lagi teman-teman di ibadah minggu depan. Jangan lupa be the salt, be the light for the Christ. Bye-bye.